Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Remaja GKJW Jemaat Jember. Kasih Allah luar biasa menyertai kita setiap hari. Kita diberi kesehatan dan sukacita. Adakah sukacita di hati adik-adik semuanya? Adik-adik saya ajak untuk berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur bahwa kasih-Nya selalu melingkupi dan mengasuh kita hari demi hari. Adik-adik, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada dalam ibadah kita dari awal sampai akhir nanti. Amin. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah remaja pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22 yang demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Adik-adik, adakah sukacita di hati kalian? Rasa syukur kita karena kita diberikan kesehatan, sukacita, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, saudara kita, terutama kasih sayang dari Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait 1. Berlimpahlah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku.
remaja yang terkasih, ada sebuah perintah Tuhan tentang kasih yang tertulis di dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 yang demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kita semua menyadari akan kelemahan kita, karena kita belum bisa mengasihi sesama, seperti kepada orang tua, kakak, adik yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Kadangkala kita mudah jengkel, kita mudah cemberut ketika diminta tolong mama untuk membantu, atau mungkin malah kita malas berbicara dengan Tuhan dalam doa. Mari adik-adik, kita bersama-sama mengakui kesalahan dan kelemahan kita di hadapan Tuhan Yesus yang Maha mengetahui isi hati kita. Mari kita berdoa, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menolong kami. Kami butuh belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyadari, seringkali kami berbicara, bersikap, dan bertingkah laku menyakiti hati Engkau, dan juga menyakiti hati sesama kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang mohon pengampunan kepada Engkau. Ampunlah dosa dan kesalahan kami. Bapa di surga, ajari pula kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan atas belas kasihan-Mu kepada kami. Doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik kami undang untuk berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Adik-adik kami persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, agar hati kita menjadi tenang. Oleh sebab itu, mari adik-adik kita pujikan dari Kidung Ria nomor 95. Tuhan penuhkanku. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu.
Selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan dalam firman-Nya yang ada dalam bacaan 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita baca ayatnya yang pertama sampai yang kelima, tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, Engkaulah sosok yang terbaik bagi kehidupan kami, yang senantiasa menyayangi kami, mengasihi kami tanpa batas Tuhan. Pada saat ini kami berkesempatan untuk bersama-sama menyaksikan kebaikan-Mu di dalam Alkitab. Kiranya setiap hati kami dibukakan, telinga kami benar-benar juga dibukakan, agar kami bisa bersama-sama melihat betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami. Bersabdalah Tuhanku, kami siap untuk selalu mendengarkan kehebatan-Mu, kuasa-Mu pada diri kami. Amin. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berbahagialah setiap kita adik-adik yang senantiasa mau membaca, mau mendengar, terlebih berbahagialah setiap kita yang mau melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik pada saat ini kakak, sambil kakak ya, seumuran. Kakak Reza akan memberikan judul pada renungan kita pada saat ini, yaitu bukan sulap, bukan sihir. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3. Bukan sulap, bukan sihir. Sip. Nah, itu akan menjadi permenungan kita, bahasan kita pada saat ini. Mbak, kok kayak sulap-sulap gitu toh Mbak, apa? Nah, duduk yang tenang, tegakkan badan, kita fokus pada kebaikan firman Tuhan. Ya, ada suatu kisah di mana ada seseorang yang menaiki sebuah kapal besar. Dia bersama dengan banyak orang, tapi kemudian kapal itu bocor dan tenggelam. Dan ternyata hanya Pak Amir yang selamat dari kecelakaan atau peristiwa insiden tersebut. Beruntungnya dia itu bisa melihat sebuah pulau yang tidak jauh dari dia. Akhirnya dia berenang nih. Dia berenang menggapai pulau itu dan dia bingung karena dia melihat bahwa semua yang dia lihat depannya hanya lautan. Dia teriak-teriak juga tidak ada gunanya. Dia kebingungan, akhirnya dia memilih untuk berdoa. Dia bilang seperti ini dalam doanya. Tuhan, aku mau pertolongan-Mu hadir pada saat ini. Aku mau pertolongan-Mu hadir pada saat ini. Itu di dalam doanya. Akhirnya saat dia menunggu sampai sehari pun, ternyata tidak ada kapal yang lewat, tidak ada bantuan yang melihat sinyal bahwa ada kapal yang tenggelam. Akhirnya dia memutuskan karena di situ adalah pulau terpencil, akhirnya dia memutuskan untuk bisa membangun sebuah gubuk saja. Sebuah gubuk saja yang sederhana sekali. Nah, akhirnya dia menempati itu 2 hari saja. Kenapa kok 2 hari saja? Karena saat dia pergi mencari makanan, gubuk itu terbakar. Entah karena apa gubuk itu terbakar. Dia datang kaget dan mengutuki kehidupannya. Sial, apalagi nih? Gitu katanya. Tetapi ternyata dia tidak hanya mengutuki dirinya, dia juga langsung berbicara pada Tuhan.
Tuhan ini mana? Kok nggak mau menolong aku? Aku sudah berdoa. Aku juga berusaha tetap hidup. Gerutunya dalam hatinya. Dan akhirnya dia tidur. Ya sudahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Keesokan harinya ajaibnya ada sebuah kapal yang mendekat di pulau terpencil itu. Dia sangat gembira luar biasa. Tahu alasannya kenapa kapal itu bisa mendekat, padahal hari-hari sebelumnya kayak tidak ada kapal yang mendekat. Sip, tanda asap. Karena gubuk dia terbakar, yang membuat asap itu ya menuju ke udara dan akhirnya ada kapal yang melihat asap tersebut. Lah, ini loh, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, saat orang-orang dalam kapal itu hadir, dia bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini? Jawabannya sudah ada dijawab tadi, apa? Ya, kami melihat tanda asapmu, makanya kami langsung kemari, pasti ada seseorang di pulau terpencil ini, dan ternyata engkaulah yang selamat dari banyak orang yang dari insiden kapal tenggelam tersebut, kata pemilik kapal itu tersebut. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mudah sekali kita untuk menyerah ketika keadaan kita menjadi buruk. Tetapi kita harus tidak boleh goyah karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam kesakitan, ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam kesusahan, ingatlah ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberi jawaban. Mungkin tidak akan sesuai dengan waktu adik-adik, waktu dunia, tetapi akan tepat pada waktunya dengan waktu Tuhan. Percaya ya? Percaya toh? Percaya. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa jawaban Tuhan itu bukanlah sulap, bukanlah sihir. Jawaban Tuhan itu bukan hanya sekedar trik, tidak. Tetapi jawaban Tuhan itu sudah ada di dalam Alkitab. Melalui Tuhan Yesus Kristus kita bisa mempunyai jawaban yang luar biasa dalam kondisi apapun. Yang pertama, saat adik-adik remaja mendapati situasi seperti, aduh hal ini tidak mungkin terjadi, keraguan-raguan menimpa adik-adik. Lihatlah pada Lukas 18 ayat 27, Yesus mengatakan tidak ada hal yang tidak mungkin. Lukas 18 ayat yang ke-27. Lalu selanjutnya jika adik-adik berpikir, tidak ada seorang pun yang mencintai aku, tidak ada seorang pun yang mengasihi aku. Lihatlah dalam Yohanes 3 ayat 16. Atau Yohanes 13 ayat yang ke-34. Nanti tenang aja, ada penunjuknya kok. Kalau nanti adik-adik, wah ini kecepatan, tenang saja, di play lagi videonya, kita lihat ayatnya. Selanjutnya, saat kita berada dalam situasi takut, Tuhan aku takut, Alkitab memberi jawaban. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Nah, selanjutnya saat adik-adik nih, ini pasti yang banyak yang benar-benar merasakan frustasi, merasakan putus asa jikalau cita-cita tidak terpenuhi, masuk sekolah yang diinginkan tidak terpenuhi. Kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Karena Tuhan menyatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Nah, ternyata pertolongan Tuhan itu bukan sulap, bukan sihir. Bukan. Tuhan tidak membutuhkan trik, tidak. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Dia hanya punya kasih. Dia punya cinta untuk kita semua, makanya dia tidak perlu menimbang-nimbang lagi. Wah, wong iki kudu tak tulung. Wah, orang ini harus aku tolong, tidak. Tapi dia akan menolong dengan caranya yang hebat. Yang mungkin bagi kita ya, bagi adik-adik itu kayak tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, jadi yang kita perlukan untuk bisa melihat jawaban Tuhan, mendengar jawaban Tuhan adalah sukacita kita.
Jika kita sudah ngelokro itu sudah patah semangat, patah arang, putus asa, yang akhirnya jawaban Tuhan tidak akan bisa kita lihat. Benar kan? Jika kita sudah dipikiri rasa yang gak enak, gak enak itu, kita tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu dengan adanya rasa sukacita, segala hal yang buruk dalam kehidupan kita bisa kita lewati kok. Bisa, tenang. Ada orang tua di sekitarmu, ada kakek nenek, yang juga bisa kamu ajak bicara. Pasti orang tuamu, kakek nenekmu juga mengalami perjumpaan yang hebat, mengalami peristiwa yang hebat karena kebaikan Tuhan. Jadi selama masa-masa ini belum pergi ke sekolah ya, jangan diberatkan main HP dulu. Ajaklah bicara orang tuamu yang di rumah, ajaklah bicara anggota keluargamu yang ada di rumah. Karena yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus melalui keluarga atau orang-orang terdekatmu pada saat itu. Adik-adik yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu bukan sulap, bukan sihir, tidak. Tetapi pertolongan Tuhan adalah ya dan amin. Apa? Pertolongan Tuhan adalah ya dan amin. Dengan sukacita kita, percayalah iman adik-adik akan senantiasa kuat. Bersukacitalah. Keadaan pada saat ini hadapi dengan sukacita, tetap berbagi tawa, tetap berbagi kebaikan. Semangat selalu ya, semangat. Karena kita semua adalah milik Tuhan. Kita tahu bahwa ternyata iman yang kita miliki bisa benar-benar kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Iman kita juga akan bisa menyelamatkan adik-adik dari segala belenggu dosa, gerutu, marah, pokoknya tindakan-tindakan yang tidak terkontrol. Dengan iman adik-adik yang kuat, yang sehat, adik-adik bisa memiliki perangai, karakter yang diinginkan oleh Allah, yaitu penuh dengan kasih. Nah, itu loh, Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Sangat mengasihi adik-adik. Jadi jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Tetaplah berdoa, jangan lupakan doa karena itu adalah caramu untuk bisa membangun kedekatanmu pada Tuhan itu sendiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan bersama firman Tuhan. Mari kita perbaharui iman kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita ucapkan secara bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menghampiri tahta Allah yang Maha Suci untuk menaikkan doa-doa kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tundukkan kepala, kita arahkan hati dalam doa.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, perkenankan kami anak-anak Tuhan kembali menghadap ke-Hadirat-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami. Kami mohon berkati Bapak Pendeta, majelis, pamong, dan perangkat gereja semuanya, sehingga mereka semua tetap semangat dalam melayani-Mu di GKJW Jemaat Jember ini di tengah pandemi yang melanda negeri kami. Kami juga berdoa untuk negara kami. Kami mohon lindungi, berkati, beri kesehatan, beri kebijaksanaan selalu kepada Bapak Presiden dan perangkatnya, sampai tingkat RT RW, sehingga negara kami mampu bertahan dan melewati wabah COVID-19 ini. Tuhan berkati kesehatan juga untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah. Juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Jember, kiranya Tuhan juga memulihkan keadaan daerah kami, sehingga kami semua boleh kembali beribadah seperti dulu lagi. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kami semua dalam masa pendidikan kami, yang sedang menunggu hasil ujian, yang sedang mencari sekolah atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kami mohon berkati kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu mendapatkan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan, rezeki dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga kami sekeluarga boleh hidup berkecukupan di dalam berkah-Mu. Terima kasih Tuhan, masih banyak doa yang akan kami ungkapkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui segala pergumulan kami, segala permohonan kami, biarlah kami serahkan kepada-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu begitu baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Selalu baru setiap pagi rahmat dan kemurahannya. Dari terbitnya matahari sampai pada tenggelamnya. Kasih-Nya tiada pernah berubah. Adik-adik, marilah kita syukuri itu semua dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengan menyerahkan persembahan yang sudah kita siapkan. Dengan diiringi pujian Kidung Ria nomor 63. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
Adik-adik, kita persembahkan persembahan kita dalam doa. Allah, Bapa sumber segala berkat, kami anak-anak-Mu menyerahkan persembahan yang telah kami serahkan, meski hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan yang melimpah kepada kami. Kami mohon, jadikanlah persembahan ini sebagai perantara agar nama-Mu semakin dimuliakan di dunia, terutama di GKJW Jemaat Jember ini. Berkati tangan-tangan yang telah menyerahkan, dan ajarilah kami agar tidak hanya mampu menyerahkan persembahan berupa materi saja, tapi mampukan kami semua untuk mampu mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu. Untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang akan dilaksanakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tetapi dengarkanlah sebuah berita pengutusan untuk kita semua, yang diambil dari kitab Filipi 4, ayat 4 dan 6, yang demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Adik-adik saya undang untuk bangkit berdiri. Hidup kita dalam tangan Tuhan sebagai gembala yang setia, yang akan menuntun kita ke tempat yang indah dan tenang. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 450, ayat 1 dan 5. Hidup kita yang benar. Adik-adik remaja yang kasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan selalu menemanimu, akan selalu membersamaimu saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tetaplah berdoa. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.